Ya, Saudara, Polda Papua Barat tegas lakukan antisipasi terhadap penimbunan oksigen yang berpotensi terjadi di tengah tingginya permintaan kebutuhan medis di masa pandemi COVID-19 saat ini. Polda Papua Barat secara tegas melakukan antisipasi terhadap praktek penimbunan oksigen yang berpotensi terjadi saat ini di tengah tingginya permintaan kebutuhan medis di masa pandemi COVID-19. Kemarin nggak habis oksigen itu dari rumah sakit ke. Penegasan tersebut disampaikan Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing saat meninjau langsung ketersediaan stok oksigen pada PT Soron Eco Oksigen Factory Kota Sorong Sabtu pekan kemarin. Situasinya untuk satu pabrik ini tidak ada konotasi ke situ gitu ya, tidak ada kecenderungan ke situ. Dan kami juga terus terang, kami juga tetap menurunkan reserse kami ya, penyidik-penyidik kami untuk memantau. Sejauh ini kami tidak menemukan adanya proses penimbunan. Untuk ini kan daerah lain itu kan membutuhkan oksigen. Betul. Nanti untuk misalnya mungkin ada perdagangan di luar itu ke daerah-daerah yang membutuhkan oksigen, apakah ada pengawasan dari kepolisian juga? Justru itu harus ada pengawasan. Saya juga sudah tugaskan kepada Kapolres juga ya, dan Pak Dandim juga sama-sama dengan Pak Kapolres untuk memantau betul ya. Tiap hari, makanya saya pikir harus ada kontak personnya. Kalau saya juga tugaskan kalau perlu memang harus ada anggota yang memang patroli di sini atau memang kita tempatkan supaya tidak terjadi ekses apa ya. Ada pemaksaan atau intimidasi dari orang-orang lain. Termasuk di Manokwari juga kami tugaskan orang-orang anggota kami yang memang memantau di situ, yang memang tugas di situ. Kita jadikan dia tempat tiket di situ, dan sehingga distribusi oksigen itu dari rumah sakit ke tempat pensuplainya itu berjalan dengan lancar. Ya, berapa misalnya mereka butuh 100 tabung ke tempat penyedia ini. Nah, begitu juga nanti yang kembali ke sana harus 100 tabung. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Terkait itu, pemerintah Provinsi Papua Barat pastikan jika saat ini ketersediaan stok oksigen di Kota Sorong alami surplus dan tercukupi. Itu kita harapkan supaya kalau kita lihat stok yang tersedia ini kan tercukupi begitu untuk kebutuhan. Hari ini coba mana tadi? Hari ini sampai dengan jam ini sudah jam 11:30. Ada permintaan dari rumah sakit sekitar sini tidak? Ada saat ini ada. Sampai sudah berapa? Sudah diantar berapa? Baru mau antar 50. 50. Iya. Stok 50. Sampai dengan jam ini permintaannya untuk Hari ini red pertama. Oke. Nanti kita dengar info dari sana. Kalau kita lebih kita kasih lagi. Oke. Nanti pakai kendaraan kita sendiri yang Ya, ada kita. iya. Oke. Iya. Artinya dengan stok yang hampir 1000-an, permintaan per hari ini sampai dengan jam 11:30 ini kurang lebih 50. Ya, kalau taruhlah ada mendesak dari rumah sakit, mungkin naik lagi 50 jadi 100. Stoknya masih tersedia cukup. Hari ini praktis tidak ada proses pengisian. Hari ini break. Kalau proses pengisian itu berjalan, maka tersedia lagi hari ini kurang lebih 300-an. Artinya permintaan di pasar dengan supply-nya itu terjadi surplus. Supply and demand-nya sesungguhnya tersedia begitu ya, supply-nya. Oleh karena itu kelebihan ini tentu ini demi pertimbangan kemanusiaan, saya kira tidak ada alasan untuk kemudian untuk melarang dikirim ke daerah-daerah sekitar, ke Raja Ampat, ke Sorong Selatan, ke Fakfak, ke Kaimanas. Karena di sana itu rakyat juga, manusia juga yang harus kemudian kita lihat, kita selamatkan juga. Kalau memang ada kebutuhan untuk oksigen, saya kira tidak ada alasan untuk tidak dikirim ke sana sepanjang itu ada permintaan dari rumah sakit di daerah-daerah tersebut. Termasuk Manokwari juga kan? Termasuk Manokwari juga, jika dibutuhkan kita untuk datangkan dari Sorong, kan kita minta supaya didatangkan dari Sorong. Toh di sini tersedia. Ini baru di satu tempat ini. Sementara tempat seperti ini ada 3 tempat. Artinya setiap hari itu kurang lebih jika produksi ada kurang lebih 1000 lebih. Nah, akan terjadi surplus ini. Kan tidak mungkin itu barang ditinggalkan terus-menerus seperti itu. Jadi kalau ada yang butuh, saya kira tidak ada salahnya kemudian kalau kita penuhi. Berarti ketersediaan oksigen di Papua Barat sebenarnya surplus. Ya? Sebetulnya tercukupi, cuman selama ini mungkin kurang komunikasi, kurang informasi, sehingga kemudian di beberapa daerah itu terkesan atau kemudian muncul itu kelangkaan. Oksigen lagi dibutuhkan, ada mengalami peningkatan atau sama aja dengan sebelumnya? Kalau peningkatan mungkin
Kurang lebih sama saja. Untuk suplai kita dari pemerintahan dari rumah sakit juga masih stabil, masih biasa. Biasa. Dari 50 sampai 100 per hari. Iya, untuk permintaan. Tidak ada peningkatan permintaan berarti ya Tidak ada. dalam Untuk- 1 minggu ini. Untuk dalam 1 minggu ini ya relatif sama, masih dari 100 sampai 50 Dibanding bulan sebelumnya. Iya, mungkin ya dari 50 sampai 100, dari 50 tergantung dari permintaan dari rumah sakit juga. Tapi pernah di PT ini pernah kosong nggak stoknya dalam pengisian oksigen? Kalau kosong tidak pernah kita masih tercukupi untuk suplai ke rumah sakit. Masih selama bulan ini kita masih tercukupi. Rumah sakit mana saja nih yang disuplai? Kalau rumah sakit kita utamakan yang di rumah sakit Wanane yang di 23. Kalau untuk yang lain-lain mungkin kayak Herlina atau Rumah sakit rujukan Kampung Baru. kalau rumah sakit Kampung Baru kayaknya belum ada kalau ya. Kalau Kampung Baru ada permintaan atau belum ada? Dari PT lain. Mungkin dari PT lain karena apa tidak ada permintaan dari sini, mungkin ada disuplai dari perusahaan lain atau dari. Jumlah tabung yang dimiliki di sini berapa? Kalau jumlah tabung keseluruhan kita punya hampir 3.000 keseluruhan ya, dari yang kosong sampai yang isi kita punya keseluruhan hampir 3.000. Untuk bahan bakunya tidak ada kendala Pak ya? Untuk bahan baku kita kan tidak ada kendala, karena kendalanya kan apa istilahnya bahan bakunya cuma angin saja, jadi kita nggak ada kendala untuk. Anggreni Sumbung, Jawa M Channel.